Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini bertemu kembali dalam renungan harian bersama dengan saya. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau membacakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Hari Raya Pendamaian. Sekali lagi,
Hari Raya Pendamaian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu Hari Raya Pendamaian? Hari Raya Pendamaian yaitu hari raya yang paling suci dari sepanjang tahun bagi umat Israel. Hari Raya Pendamaian dianggap hari libur terpenting dan merupakan simbol pendamaian dan pengampunan dosa mereka terhadap Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Raya Pendamaian memiliki tujuan, yaitu menyucikan umat Israel sehingga mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jemaat diperdamaikan dengan Allah, tadi kita sudah mendengar dan sudah membacakan, terlebih dahulu imamnya atau pemimpinnya yaitu Harun dan imam besar beserta keluarganya terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Apa yang harus mereka lakukan untuk mereka dapat dinamaikan dengan Allah? Yaitu mari kita membaca di dalam Imamat pasal 16 yang sudah kita baca tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum umat diperdamaikan dengan Allah, terlebih dahulu pemimpinnya atau imamnya, imam besar beserta dengan keluarganya terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah, kemudian baru jemaat dengan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus mereka lakukan untuk mereka dapat didamaikan oleh Allah? Tadi kita sudah membaca, mari kita membaca Imamat pasal 16 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua yang harus mereka lakukan, Harun dan imam besar beserta keluarganya yang harus mereka lakukan, yaitu beginilah cara Harun untuk masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ini terdapat di ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang kelima, apa yang harus dilakukan oleh Harun, yaitu dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian di ayat yang ke-6, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Harun dan keluarganya diperdamaikan dengan Tuhan, mereka harus membawa, dikatakan tadi, mereka harus membawa seekor lembu jantan muda untuk penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Sidang jemaat Tuhan, hal tersebut tidaklah gampang. Kita boleh melihat bahwa ada proses-proses yang dilakukan untuk Harun dan keluarganya diperdamaikan oleh Tuhan, yaitu mereka juga harus dikuduskan, mereka harus disucikan dari dosa, mereka harus membawa korban. Supaya apa? Supaya hidup mereka dimurnikan, dosa mereka dihapuskan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran baginya sendiri dan juga bagi keluarganya, yaitu supaya mereka dapat didamaikan oleh Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini pemimpin atau imam memiliki peran penting dalam acara Hari Raya Pendamaian. Sebelum mereka mendamaikan jemaat dengan Allah, terlebih dahulu pemimpinnya atau imam besarnya sebagai pemimpin jemaat, mereka terlebih dahulu menyucikan dirinya, bahkan diperdamaikan dengan Allah. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelajaran bagi kita pada hari ini. Kita boleh belajar dari kitab Imamat pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yaitu berbicara tentang bagaimana imam dan keluarganya diperdamaikan dengan Allah
melalui korban-korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Kita akan semakin kuat imannya, bahkan kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh keluarga sidang jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan, bahkan segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.